Bib, mau menanyakan, eh, tugas MUI itu apa sih, Bib, sebenarnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia. Di sini yang ditekankan ulama. Memberikan fatwa atau menilai sesuatu hal yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi itu spesifik. Jadi jangan terlalu lari sana kemari lah. Terakhir nih saya dengar nih salah satu nih orang MUI yang bicara dia aja terus. Terakhir mengatakan Jokowi cukup 2 periode saja. Maaf, rakyat sudah muak. Lah, ini sudah offset ini. MUI kok ngurusin jabatan presiden, itu kan wilayah-wilayah MPR DPR. Lagian ini ulama atau bukan sih? Masa menggunakan bahasa muak? Itu bukan bahasa seorang ulama. Oh, Anda ini MUI ini kan hidup dari pemerintah. Dikasih makan oleh pemerintah, dibiayai. Masa menghinakan presidennya sendiri dengan kata-kata muak? Mungkin Anda yang muak lah, rakyat tahu lah. Gunakanlah bahasa yang sopan. Saya perhatikan MUI ini majelis malah membuat keruh Indonesia, mengatasnamakan nama. Setiap fatwanya pasti bertentangan dengan akal sehat. Kenapa saya bilang bertentangan dengan sehat? Hanya ingin menciptakan konflik, permusuhan, kebencian terhadap agama lain. Mengatakan ngurusin ucapan Natal. Umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lebih. Kok seperti hal-hal yang baru ngucapkan selamat Natal masih diurusin? Anda berarti juga tidak memahami kitab suci. Ucapan selamat Natal itu khusus kepada kelahirannya Yesus atau Isa. Di Al-Quran aja juga dikenang kematian dan kelahiran. Ini ulama atau bukan? Saya curiga dengan MUI ini. Malah mengatakan rakyat sudah muak. Rakyat yang mana? Rakyat kadrun? Atau jangan-jangan Anda kepala kadrun? Janganlah. Jangan membuat keruh. Ulama itu harus apa? Menyampaikan keteduhan. Yang disampaikan itu mendamaikan. Bukan menciptakan permusuhan. Anda ini hidup di negeri NKRI. Di mana agama itu dinaungin ada 5 agama. Jangan menciptakan permusuhan. Cuma ucapan Natal, mengurusin sampai vaksin berlebih-lebihan. Saya juga bingung ini. Kok pemerintah masih mendiamkan nih MUI? Lembaga yang dibuat oleh Orde Baru hanya untuk kepentingan politik, untuk mengangkangi NU Muhammadiyah yang lain. Jadi cuma mereka. Buat apa ada lembaga Departemen Agama? Di dalamnya banyak intelektual Islam, intelektual Kristen. Semua ada agama di situ. Kenapa nggak pakai Departemen Agama? Ngapain buang-buang anggaran lagi untuk MUI? Satu lagi Departemen Agama. Satu lagi ada Nahdlatul Ulama. Tempat penampungan ulama terbanyak. Ini lembaga Nahdlatul Ulama juga. Terus ada lagi Muhammadiyah. Mereka juga punya lembaga belajar. Kenapa kok Anda yang paling cerewet ngurusin Islam? Semestinya sudah cukup ada NU, ada Muhammadiyah. Apalagi si MUI ini. Saya lihat MUI itu seperti gerakannya ada pesanan loh. Ada sedikit dengki Anda dengan Jokowi. Anda kasak-kusuk terus sampai mengatakan rakyat muak. Itu bahasa orang awam, orang pasar, gelandangan. Bahasa muak, gak pantas. Seperti menggunakan bahasa, maaf ya, bahasa kanan, anjing lu. Jangan terus MUI mengucapkan juga, anjing lu. Apa bedanya Anda sama mereka? Jangan klaim-klaim rakyat terus Anda katakan muak. Muak siapa Pak? Jokowi ini apa sih ganggunya? Berapa kali fatwa Anda tuh semua bikin perpecahan. Ulama itu harus apa? Menenangkan. Bukan menciptakan permusuhan. Ada hal yang prinsip gak perlu. Seperti bermasyarakat, ucapan menghargai. Kalau ada seorang non-muslim, seperti maaf FKC kemarin tentang Islam, semua rame.
Tapi ada Waloni, ada UAS mengatakan, Anda tahu apa nggak di Al-Quran? Jangan menghina Tuhan mereka. Kalau Anda lakukan, Anda kafir. Anda menyetujui, Anda kafir. Kenapa Anda tidak pernah menyerang? Ini Anwar Abbas ini sudah kebanyakan ngomong, bicara. Saya curiga ini ada apa? Sampai terakhir politik lagi. Yang adil dong. Dudukkan keadilan. Jangan diskriminasi. Satu lagi juga. Jadi saya minta beginilah. Kalau perlu, saya pikir apa? Ini bubarkan aja lah MUI lah. Udah nggak penting. Selalu membuat gaduh. Mendingan rakyatnya, duitnya itu pemerintah kasih buat rakyatnya miskin lah. Saya juga heran dengan NU nih, dengan Muhammadiyah, kok diem dengan keberadaan MUI? Anda lebih berkuasa untuk di Indonesia, bukan MUI. Saya mohon kepada NU dan Muhammadiyah, bubarkan kami yang Muslim mendukung Anda. Nggak usah takut dengan hal-hal yang berbau agama. Kalau emang salah, sikapi. Saya berharap dari NU dan Muhammadiyah punya ketegasan, bubarkan. Saya lebih yakin kepada Anda, putusan Anda, daripada MUI. Semua isinya orang pesanan. Yang sopan lah. Anda terima makan dari Jokowi, ngatain Jokowi muak. Anda yang memuakan. Saya muak dengan Anda. Saya bicara gini sebagai warga negara. Yang saya menyintai Jokowi. Dia sudah bekerja mati-matian. Sopan Anda mengatakan muak. Anda mati bakal dituntut kalau Anda memecah belah umat. Jangan Anda gunakan agama untuk hawa nafsu Anda, untuk ambisi Anda, untuk emosi Anda. Berdalih di payung MUI, tapi Anda ingin menciptakan permusuhan. Saya pikir negeri ini cukup bubarkan semua ormas keagamaan, cukup ada NU dan Muhammadiyah. Ini negeri ramai. Yang bikin gaduh semua nih. Satu lagi ini ada dari kantor keagamaan juga, Arobitoh Tanah Abang. Saya baca statementnya kemarin. Menggugat peradilan Rizik. Membandingkan Ahok. Mengatakan juga Rizik durian Nabi. Tidak ada dispensasi dalam hukum apapun. Pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib didatangi seseorang sahabat atau siapa. Meminta fasilitas lebih. Karena merasa lebih dekat dengan Rasulullah. Merasa ini semua. Merasa sudah berjuang. Merasa semua segala. Merasa dekat. Minta lebih. Kata Imam Ali apa? Tidak ada perbedaan dalam hal kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Semua orang punya hak yang sama. Tidak ada Anda lebih mulia atau lebih baik daripada orang biasa. Masalah kebaikan Anda itu urusan Anda dengan Tuhan. Tapi dalam bernegara Anda sama rata. Anda tidak punya hak untuk lebih mendahului mereka. Dan Anda bisa punya hak untuk minta lebih. Jadi, kenapa kok ada statement mengatakan ini durian Nabi? Apa sih durian Nabi? Apa terus kalau orang lain juga lebih hina? Nggak ada. Habib itu nggak beda dengan orang biasa. Yang dibilang Al-Quran itu Ahlul Bait itu bukan Habib. Orang yang dikhususkan. Bukti nggak semua keturunan Nabi yang dekat dengan Nabi semua Ahlul Bait, enggak. Dari Imam Hasan nggak menurunkan imam. Itu semua ditunjuk sama Allah. Berkaitan dengan apa? Manusia suci. Berkaitan dengan ajaran suci. Yang dikuatkan dengan Al-Azhar 33. Jadi yang ke bawah ini, saya ini dibilang Habib. Sama seperti Anda semua. Nggak ada kelebihan. Kalau saya maling, ya saya maling. Nggak perlu saya dipertahankan durian nabinya. Jadi membanding itu suatu hal yang licik lah. Picik. Mengadili hukum. Anda pengacara. Anda tahu hukum. Jadi orang yang tahu agama cukup bicara agama aja. Nggak usah bicara politik seperti tadi Anwar Abbas mengatakan 2 periode. MUI jadi macam-macam mengatasnamakan rakyat. Kalau Anda mau bicara rakyat, mengatasnamakan rakyat, lepas tuh lembaga MUI-nya. Keluar Anda dari MUI, boleh Anda rakyat. Tapi di saat Anda duduk di lembaga MUI, sopan santun itu diperlukan. Gerak Anda itu dibatasi dengan urusan keagamaan. Jangan masuk kamar orang, ini zina ini Anda.
Urusan kepemerintahan tuh ada lembaga yang lebih terhormat, Majelis Perwakilan Rakyat, DPR. Biarin di sana, Anda jangan ngamen. Apa jangan-jangan Anda ini dapat pesanan juga ini? Hah? Boleh dong saya curiga. Ulama juga nggak jamin manusia suci kok. Banyak ulama juga tersesat karena duit, karena kekuasaan. Lihat lembaga NU, Said Agil Sirot, Muhammadiyah, nggak macam-macam. Dia yang punya umat. Dia lebih aklam, lebih pintar daripada Anda semua di MUI. Ulama-ulama NU. Jadi, nah tadi tentang yang lembaga Arabitoh. Itu kenapa Anda intervensi? Mengatakan Rizik berat hukumnya. Jangan menilai hukum cara kulitnya aja. Jangan cuma melihat hukumnya Rizik itu seperti masalah COVID. Ada hal-hal yang merusak sendi-sendi negara di situ ada. Ini yang tahu siapa? Majelis Hakim. Jangan Anda membanding-bandingkan. Ini duriah Nabi. Tidak ada duriah. Habib itu tidak ada keistimewaan. Tidak ada jaminan kemuliaan. Jangan dimanfaatkan ahlul bait yang dimaksud di Al-Quran itu bukan Habib. Habib itu seperti kita semua. Bisa fasik di Al-Quran dibilang banyak keturunan Nabi itu yang fasik. Ya, seperti tadi saya kutip kembali. Jangan meminta lebih. Dudukan seseorang itu karena prestasinya. Karena kemuliaan. Bukan karena nasabnya. Kalau nasabnya bobrok, ya bobrok. Kalau emang durian Nabi itu semua baik, berarti semua Habib baik dong. Jangan. Sama. Saya ini tidak ada beda dengan Anda semua ini. Semua sama di sisi Tuhan. Tidak ada hubungan Allah dengan makhluknya itu pakai hubungan nasab, tidak ada. Jadi siapa yang baik ya mulia di sisi Tuhan. Mau apapun madhabnya, mau apapun agamanya. Siapa yang buruk mulia di sisi Tuhan. Mau apapun sektornya. Tuhan nggak butuh merek. Nah, tolonglah ormas-ormas keagamaan ini yang banyak nyanyi, diemlah. Usahakan kalau menyampaikan itu berita yang baik. Jangan memberitakan sesuatu hal nanti berdampak permusuhan. Seperti tadi, saya nggak suka dengan MPK itu. Andai orang ini seperti MKC Waloni ini bagi saya itu orang goblok. Andai orang-orang bodoh ini bisa berdiam diri, orang banyak tidak berselisih. Mereka ini nggak, ciri-ciri orang bodoh itu apa? Menilai sesuatu, menghukumi sesuatu yang tidak diketahui. Ini kitab suci ini, Taurat, Injil, Al-Quran, ini kandungannya luas. Diperlukan hati yang bersih untuk menembus makna itu. Diperlukan ilmu yang banyak. Bukan hanya membaca satu ayat, mengatakan jebes-jebes. Sesat Anda. Kalau cuma kitab suci tiap orang bisa menafsirkan, nggak perlu turun Yesus, nggak perlu turun Nabi Muhammad, Musa. Kirim aja kitab. Jadi sandarkan kepada orang yang ahli. Saya mintalah. Orang-orang yang suka meributkan perbedaan, mendingan Anda diam aja lah. Anda membuat kisru. Saya katakan Anda goblok. Saya bisa bantah. Juga walau nih ngatakan nih UAS juga. UAS itu juga harus diadilin loh. Kalau saya jadi UAS, saya datang untuk menghapus dosa saya. Kenapa? Saya sudah berkhianat kepada kitab suci Al-Quran. Dilarang menghina Tuhan mereka. Anda sudah mengatakan, kalau Anda nggak dapat hukuman di dunia, Anda akan dapat hukuman di akhirat. Jadi ulama yang santun. Kalau saya boleh nyimpulkan, bubarkan MUI. Saya juga heran, kenapa NU kok diem? Kenapa Muhammad diem? Bubarkan nih. Justru keberadaan MUI itu apa? Menganggap NU dan Muhammadiyah ini kumpulan maaf. Kumpulan orang nggak tahu. Kenapa diam? Secara nggak langsung apa? Membiarkan nih MUI ini berjalan dengan kejahatan atas nama agama. Jangan usiklah. Saya memang dari dulu curiga dengan MUI ini. Seperti kendaraan siapa yang pesen loh. Utamakan keusahakan tuh sebelum mengeluarkan fatwa bicara itu mbok kompromi sama NU, sama Muhammadiyah, sama kiai-kiai. Sekalipun Anda berlabel ulama. Karena apa? Fatwa Anda itu bukan mutlak. Semua agama ini persepsi manusia yang relatif. Anda pernah mengatakan Ahmadiyah itu sesat
Dampaknya ada kehancuran Masjid Ahmadiyah di Kaltim. Anda bertanggung jawab. Allah ditaatin tidak dengan memaksa. Allah memberikan kebebasan, Allah tidak intervensi terhadap keyakinan orang. Karena keyakinan itu murni datang dari dirinya sendiri. Selama itu keyakinan tidak mengganggu kehidupan, tidak radikal, terserah dia mau apa. Kemana MUI terhadap Ahmadiyah dihancurkan? Anda diam, Anda bertanggung jawab. Anda mengenakan, Anda dapat korban dosanya. Diamnya orang baik, tidak mendukung kebatilan, sama aja pelaku kebatilan. Dan lebih dosanya Anda lebih 2 kali. Anda sebagai pelaku dan Anda sebagai ulama mensetujui itu pelaku batil. Tidak saya lihat MUI bicara, mana HAM semua. Saya bukan Ahmadiyah, tapi saya menghargai apapun keyakinan orang. Selama itu masih dalam pemikiran, tidak bisa dihukumi dengan kekerasan. Tuhan aja nggak memaksa. Mau nyembah tembok sekalipun nggak ada urusan. Ini apa? Negara sudah merdeka sekarang ada penghancuran masjid. Coba kalau Anda jadi orang Ahmadiyah, gimana ketakutan Anda diserang orang segitu banyaknya? Ini MUI yang bekerja. MUI itu bisa mendamaikan, bisa meredakan permusuhan agama, bukan mendiamkan, malah menciptakan. Fatwa Anda tentang Ahmadiyah itu sesuatu yang sesat, Anda sudah merasa suci. Anda sendiri belum tentu diterima Tuhan loh. Keluarkan fatwa-fatwa itu yang mendamaikan. Tidak ada agama apapun, semua persepsi manusia yang relatif. Jadi tidak usah berlagak jadi Tuhan. Hah? Ini gara-gara terus merasa dia salah harus dihukumin. Hei, Nabi nggak pernah menghukumi keyakinan orang. Nabi menghukumi sesuatu hal yang melanggar hukum, yang merugikan orang lain. Membunuh, kisos. Tapi dalam keyakinan Nabi tidak pernah intervensi terhadap keyakinan orang. Karena keyakinan sekalipun Nabi, Tuhan aja nggak ikut campur. Diberikan kebebasan. Biarin orang Muhammadiyah kek, orang mau apa kek. Selama dia tidak merugikan orang lain, maksudnya mengancam fisik, kalau pemikiran bebas. Kalau Anda merasa tidak cocok, adu argumen. Kalau Anda sudah adu argumen, dia tetap begitu, biarin hak orang, Tuhan nggak ngancem. Anda mau merasa suci, semua agama terpecah banyak aliran. Jadi jangan sampai, pernah satu kisah, saya perhatiin MUI apa? Setiap sikapnya itu ingin menciptakan apa ya? Perpecahan lah di antara umat beragama. Anda ini ikut Nabi atau ikut siapa? Pernah Nabi menciptakan perpecahan? Enggak. Bagaimana Nabi menghormati agama Allah yang lain selain Islam, mengikut Injil? Pernah suatu saat datang rombongan orang Kristen dari Najran, menemui Nabi di Masjid Nabawi. Mereka duduk sama Nabi. Pada hari itu hari Minggu. Mereka minta untuk ibadah kebaktian. Dipersilakan Nabi di masjid. Mereka menghadap ke timur. Ini akhlak Rasulullah. Kenapa umat Muhammad kok membenci agama lain? MUI juga. Ngucapin Natal sampai nggak boleh. Seperti mereka itu siapa sih? Mereka juga beriman kepada Tuhan loh. Mereka juga rumpun Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam. Sama. Di Islam juga berbeda. Jadi saya minta MUI itu mana? HAM juga MUI semua terhadap kejadian Ahmadiyah. Diam Anda terkutuk. Biarin, tidak usah mengadili keimanan seseorang. Itu hak prerogatif Tuhan. Jangan pernah sekali-kali mau siapapun di dunia ini, mau level ulamanya segede apapun, tidak punya hak menilai keyakinan orang. Kalau Anda mau nilai secara pemikiran, memaksa, Anda sudah menentang wilayah Tuhan. Anda sudah mengambil wilayah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana Anda mengatakan hukum orang semua kafir? Anda sendiri juga belum tentu keyakinan Anda itu sesuai dengan kebenaran hakiki atau yang dimaksud Tuhan. Jaga negeri ini. Gak habis-habis ribut agama. Karena apa? Ya ulamanya begini tadi. Ulamanya provokator.
Orang-orang yang bodoh ini ngikut aja, kadun-kadun. Sudahlah, saya pikir lembaga ini yang dibuat oleh Soeharto dulu, ini Orde Baru. Saya minta Jokowi lah yang tegas. Didukung rakyat. Tutup MUI. Mana NU juga semua. Cuma lembaga. Coba andaikan lembaga MUI itu nggak ada duitnya, nggak ada yang mau duduk mereka. Mereka juga cari nafkah. Cuma caranya sudah dikasih nafkah sama Jokowi, ngamen dari orang lain, nyerang ngatain Jokowi muak. Anda nggak tahu diri. Nggak layak Anda bergerak ulama. Ulama kok kayak preman bahasanya, kayak orang kampungan. Pakai bahasa muak. Pemimpinnya sendiri. Juga lembaga-lembaga keagamaan lain seperti Arobito juga mengatakan, mengadili Rizik katanya hukum. Loh, Anda ini tinggal di NKRI, hargai dong lembaga hukum negara. Tidak selayaknya seorang pemimpin mengeluarkan statement itu. Seperti Habib itu cuma Rizik Syihab apa? Banyak. Kalau Anda mau berbakti kepada keluarga Nabi, banyak keluarga Nabi yang gagal sekolahnya. Itu diurus. Rizik terus dibicarakan seperti siapa Rizik? Rizik itu penjahat. Mengatasnamakan agama. Kalau Rizik itu baik, semua orang terima. NU terima, Muhammadiyah terima, Habib Lutfi semua terima. Jangan-jangan ini juga Arobito ini kebagian duit juga nih. Kok semangat membela Rizik sampai Rizik. Sudahlah, saya pikir. Capek negeri ini. Diopok-opok terus oleh agama. Kapan majunya? Orang sudah bicara kemana-mana mesti agama. Oke, begitu saja. Saya pikir, saya minta maaf kalau berbicara keras. Semata saya untuk NKRI. Damai negeriku, maju negeriku. Semua bangsa tanpa diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.